Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif digital multimedia untuk siswa SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Tayangan ini berisi penjelasan secara teoritis sesuai dengan pokok bahasan atau modulnya, dan juga berisi tayangan kegiatan praktek, yang mana untuk mempermudah dalam kegiatan praktek siswa di bengkel sekolah. Untuk lebih lengkapnya silahkan saksikan tayangan berikutnya. Salam otomotif. Perbaikan poros penggerak roda pada suspensi rigid. Pada umumnya poros penggerak roda suspensi rigid yang dipaksa pada kendaraan ringan adalah jenis semi-floating. 1. Pembongkaran. Sebelum melakukan pembongkaran, lakukan pemeriksaan awal dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Kendorkan mur roda. B. Dongkrak mobil dan tumpu dengan jack stand. C. Lepas roda dan tromol. D. Pemeriksaan kebebasan arah aksial. Kebebasan maksimal adalah 1 mm. Dengan menggunakan alat dial indikator. Ini adalah gambar pemeriksaan gerak bebas aksial poros roda belakang. Titik. Jika kebebasan terlalu besar, ganti bantalan, dan biasanya kebebasan bantalan yang terlalu besar akan terdengar suara gemuruh pada saat mobil berjalan. Catatan. Pembongkaran dan pemeriksaannya adalah sebagai berikut. A. Kendorkan mur roda. B. Angkat mobil dengan dongkrak dan tumpu dengan jack stand. C. Lepas roda dan tromol rem. D. Lepas baut pengikat backing plat dan pipa rem menggunakan SST. Ini adalah gambar melepas baut pengikat backing plat dan pipa rem. E. Dengan menggunakan SST lepas poros aksel belakang, hati-hati jangan sampai merusak perapat oli. Ini adalah gambar melepas poros aksel belakang. 2. Pemeriksaan dan perbaikan komponen poros roda belakang. Periksalah dengan cermat dan teliti kemungkinan terjadi kerusakan pada komponen-komponen sebagai berikut. A. Periksa bantalan atau bearing terhadap keausan atau kerusakan. Bila bantalan aus atau rusak, gantilah dengan yang baru. Lepas bantalan dengan menggerinda penahan dalam, dengan menggunakan pahat dan palu potong penahan dan kepastian dari poros. Ini adalah gambar menggerinda penahan bantalan. B. Pemeriksaan oli seal. Kerusakan oli seal bisa menyebabkan kebocoran oli diferensial gardan. Hal ini bisa dilihat sekitar backing plat terdapat tanda-tanda oli keluar. Keausan oli seal bisa dilihat pada bagian yang berhubungan dengan poros. Bila masih runcing berarti baik, bila sudah rata berarti aus. Ganti oli seal dengan yang baru bila sudah aus. Dengan menggunakan SST lepas oli seal. Ini adalah gambar melepas perapat oli dari rumah poros. C. Pemeriksaan poros roda belakang. Periksa alur poros roda belakang dari kemungkinan aus, retak ataupun tiran. Periksa poros roda belakang pada bagian dudukan penahan dalam dan bantalan dari kemungkinan keausan. Dengan menggunakan dial indikator, periksa poros roda belakang dari kebengkokan dan keolengan pada flensnya. Kebengkokan kelengkungan poros maksimum 1,5 mm, keolengan flens maksimum 0,1 mm. Ini adalah gambar memeriksa kebengkokan poros dan flens.
Perbaikan poros penggerak roda pada suspensi independen. 1. Pembongkaran. Untuk membongkar ikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Kendorkan mur roda. B. Angkat mobil dengan dongkrak dan tumpu dengan jack stand. C. Lepas roda. D. Lepas kaliper dan piringan rem. Ini adalah gambar pemeriksaan kebebasan bantalan. E. Periksa kebebasan bantalan dalam arah aksial dengan dial indikator. Kebebasan maksimum 0,05 mm. 2. Pemeriksaan. Setelah unit poros penggerak roda terlepas, lakukan pemeriksaan sebagai berikut. Pemeriksaan dan perbaikan hub poros depan. Periksa bantalan. Bersihkan bantalan dan luncuran luar dan periksa terhadap keausan atau kerusakan. Setel beban mula bantalan. A. Pasang dan kencangkan mur. Momen 28 Nm atau 290 kg, gaya cem 21 kaki lap. B. Putarlah hub ke kiri dan ke kanan 2 atau 3 kali agar bantalan terduduk. C. Kendorkan mur sehingga diperoleh gerak bebas aksial hub 0,5 sampai 1,0 mm atau 0,020-0,039 in. Titik. D. Ukur gerak bebas aksial hub. Limit 0,50 mm atau 0,0020. Sebelumnya, selain kita memeriksa CV join, juga kita akan memeriksa as roda pada roda bagian belakang yang menggunakan suspensi independen atau menggunakan gardan. Nah, di sana ada tayangan bagaimana cara melepas as roda untuk roda penggerak roda belakang. Ya, kalian bisa saksikan tayangan tersebut. Ya, ini adalah tayangannya, di mana teknik melepas as roda, di mana tromol digunakan untuk membantu menarik as roda. Ya, ketika as roda sudah tertarik keluar, maka kita dapat memeriksa komponen-komponen yang mengalami kerusakan pada as roda, khususnya pada bagian bearing as roda, ya, baik itu dengan cara pergantian atau dengan cara perbaikan. Itulah cara untuk memeriksa as roda. Selanjutnya kalian akan dapat menyaksikan tayangan mengenai cara memperbaiki CV join as roda penggerak roda depan. Selamat menyaksikan. Yaitu tentang cara servis as roda atau CV join ya pada mobil sedan yang menggunakan penggerak bagian depan. Keluhan dari CV join yang bagian luar ini bisa kita rasakan saat mobil sedang berbelok ya, belok kiri atau belok kanan. Biasanya terdengar bunyi tek 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 2 kali atau 3 kali bunyi ya, tapi keluhannya yaitu saat belok saja. Untuk proses pembongkarannya bisa Anda perhatikan. Yang pertama, kita buka dulu pin pengunci di bagian mur as roda ya. Ini modelnya model kelingan, ada juga yang model pin pengunci. Caranya bisa kita getok menggunakan fahat kecil atau obeng ya. Setelah terbuka, selanjutnya kita tahan menggunakan besi di bagian baut rodanya. Kemudian kita kendorkan mur as roda menggunakan kunci 32. Biasanya tergantung jenis mobilnya juga ya. Ada yang menggunakan kunci 30 sok, ada juga yang menggunakan kunci 36 sok. Oke, setelah kita kendorkan, langkah selanjutnya yang perlu kita buka yaitu di bagian baut shoebreaker. Kita buka dulu 2 baut shoebreakernya.
Setelah dua mur shoebreaker yang bagian bawah sudah kita kendorkan, selanjutnya kita perhatikan juga barangkali ada selang-selang atau selang-selang sensor ya, atau selang rem yang mengikat di bagian shoebreaker. Bisa kita lepaskan biasanya menggunakan kunci 10 atau kunci 12 ring. Nah, setelah selang-selang rem sudah kita lepaskan, langkah selanjutnya kita membuka bagian terotnya. Kita lepaskan dulu pin penguncinya menggunakan tang. Sebenarnya tidak membuka tirot juga, proses membongkar as roda juga sudah bisa dilakukan, cuman untuk lebih mudah ya, atau lebih mempermudah lagi saat proses pembongkaran atau pemasangan kembali, sebaiknya kita lepaskan saja tirotnya. Setelah mur tirot kita lepaskan, tirot tidak langsung terlepas ya dari dudukannya. Untuk melepasnya bisa kita pukul di bagian kenukel rodanya sampai tirotnya terlepas. Nah, setelah tirot lepas, langkah selanjutnya kita lepaskan dulu mur as roda bagian luarnya. Oke, setelah mur as roda kita lepaskan, baru kita lepaskan juga dua bor shoebreaker. Nah, kemudian kita tarik keluar sambil kita dorong ya, bagian baut as rodanya kita dorong, lalu kita tarik di bagian dalamnya. Nah, setelah as roda kita lepaskan, kemudian kita buka juga di bagian karet boot bagian as roda dalam ya. Ini sudah menggunakan tali double twist ya, jadi lebih mudah saat kita lepaskan. Kalau masih menggunakan keleman asli bisa kita buka menggunakan tang potong. Oke, selanjutnya kita tarik. Nah, prosesnya contohnya seperti ini. Kemudian kita amankan juga ya bagian as roda dalam, bisa kita bungkus menggunakan plastik supaya tidak terkena kotoran atau debu nantinya. Oke, langkah selanjutnya yaitu melepas CV join dari batang as rodanya ya. Kita lepaskan dulu karet bootnya. Setelah karet boot kita tarik, baru kita mulai membuka CV join dari batang as rodanya. Caranya bisa menggunakan paha tumpu, menggunakan palu ya, kita getok. Jika tanpa kita getok emang agak sedikit sulit saat melepasnya, karena di bagian batang as roda bagian dalam ini ada sepinya ya, untuk mengunci supaya CV join tidak lepas. Nah, biasanya saat kita pukul begini, sepi dari bagian dalam akan mengkerut ya. Di saat sepi mengkerut, saat kita getok kelahar CV join akan lepas. Nah, setelah terlepas, kemudian kita lepaskan bagian dalamnya dengan cara menekan, lalu kita ambil gundunya satu persatu dengan cara menyilang ya, supaya lebih mudah saat melepasnya. Ini bisa Anda perhatikan ya, gundunya sangat mudah sekali saat kita lepas, karena dudukan rumah dari gundu as roda ini sudah kemakan ya. Kalau misalnya as roda masih bagus, biasanya agak seret, kadang perlu kita congkel juga menggunakan obeng untuk melepasnya. Sedangkan yang ini gampang banget untuk kita lepaskan. Nah, setelah gundunya kita lepaskan, sudah terlepas semua. Untuk melepas bagian dalamnya cukup kita silangkan seperti ini. Nah, lalu kita tarik ya. Setelah terlepas semuanya, lalu kita bersihkan. Nah, untuk contoh yang sudah kita bersihkan nih seperti ini, bisa kita perhatikan ya, ini udah ada lubang-lubang nih, bisa kelihatan nggak? Sepertinya di kamera kurang begitu kelihatan ya. Kita ambil poin pentingnya saja, yaitu penyebab
mobil bunyi klotok-klotok saat belok patah, belok kiri atau belok kanan, itu bisa diakibatkan oleh as roda bagian luar. Nah, untuk kerusakannya itu di bagian dudukan rumah gundu tersebut sudah oblak ya, atau sudah ada bolong-bolongnya. Sebagai contoh, ini sudah kita las, sudah kita tambal ya lubang-lubangnya. Selanjutnya tinggal kita ratain lagi menggunakan kikir. Nah, oke, sekarang sudah kita ratain ya bekas elasannya. Sudah benar-benar rata dan gundunya sudah masuk ya, udah agak seret juga saat kita pasang. Selanjutnya kita rakit kembali. Proses pemasangannya seperti ini. Untuk memasukkan cukup kita silangkan saja. Nah, setelah kita silangkan lalu kita masukkan gundunya satu persatu secara menyilang ya, bisa kita pukul menggunakan palu. Nah, oke, sekarang gundu-gundunya sudah kita rakit semua, sudah rapi ya. Selanjutnya tinggal kita kasih pelumas atau gemuk ya. Untuk mengisi gemuk jangan terlalu banyak, soalnya nanti yang kalah yaitu karet buat as rodanya bisa pecah ya, cepet sobek. Langkah selanjutnya kita masukkan asnya dengan cara kita tekan ke bawah seperti ini sampai sepinya atau noknya benar-benar masuk ya. Selanjutnya kita pasang kembali karet bootnya, lalu kita ikat, bisa menggunakan kawat atau bisa juga menggunakan double tis. Nah, setelah semuanya rapi dan karet bootnya sudah kita ikat dan kita bersihin, selanjutnya kita pasang kembali ke mobilnya. Dan jangan lupa juga untuk memberi pelumas ke bagian rumah as roda bagian dalam secukupnya. Selanjutnya baru kita pasang kembali. Caranya kita pasang dulu bagian as roda dalam. Nah, setelah as roda bagian dalam sudah masuk atau sudah terpasang, baru kita pasang yang as roda bagian luarnya. Kita pasang kembali ke bagian dudukan kelah roda.
Setelah as roda bagian luar sudah terpasang ke nap laharnya, selanjutnya kita pasang dulu murnya. Nah, selanjutnya kita pasang kembali kunukar rodanya ke bagian shockbreaker, lalu kita pasang dua baut shockbreakernya. Nah, setelah dua baut shockbreaker sudah kita pasang, langkah selanjutnya kita kencangkan mur as rodanya. Oke sahabat otomotif, mungkin itu saja informasi dari kami tentang cara melakukan servis as roda atau CV join pada mobil yang menggunakan penggerak roda depan, yang menjadi permasalahan ketika mobil terasa bunyi keletek-keletek saat belok patah, belok kiri ataupun belok kanan. Nah, mungkin itu saja, semoga informasi kali ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tutorial bagaimana cara memperbaiki CV join atau drive shaft atau as couple yang rusak ya, yang sudah kocak parah maupun akan kocak seperti itu. Ini contohnya di video kali ini adalah yang sudah kocak parah. Jadi dengan kita mengganti atau mereparasi nih ya, merepair, itu kita akan menghemat banyak biaya. Jadi modalnya hanya menggunakan aspal cair. Jadi tidak perlu ganti, tinggal diolah, dimainkan nanti, kemudian diperbaiki. Awalnya sih kalau stepnya ya kita bersihkan, kemudian kita isi dengan aspal dan dibakar. Kemudian as couple atau drive shaft menjadi seperti baru. Oke, langsung.
ini teman-teman ya, sudah selesai, sudah kita dinginkan. Ini sudah dingin ya, kita cek hasilnya. Kemudian kalau sudah selesai baru kita tutup nanti. Sekarang kita tes hasilnya. Sudah tidak ada goyang lagi, sudah tidak goyang lagi teman-teman ya, sudah tidak goyang lagi, sudah tidak goyang lagi nih, tidak goyang lagi, sudah kuat sekarang. Nanti untuk pasangnya tinggal tunggu lebih dingin lagi. Ini masih ada goyangan sedikit karena posisinya dia ini masih agak ya kurang padat banget lah aspalnya, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja cara perbaikan grab sub atau CV join atau askopel ya bahasanya, dengan mudah dengan menggunakan aspal. Jadi ini aspalnya saya beli di Bukalapak, harganya kemarin 106.000 sama ongkir ke Balikpapan. Ini 1 kilo sih kayaknya, seperti itu, 1 kilo. Oke, sekian, semoga bermanfaat channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir dari tayangan pembelajaran interaktif digital multimedia untuk siswa SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Silahkan siswa melanjutkan kegiatan belajarnya dengan guru pembimbingnya masing-masing di sekolah dan mengerjakan penugasan yang diberikan, baik penugasan pengetahuan maupun penugasan praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.